Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Sanjaya MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan Bapak, nama saya Hana Septiana Boromarbun dengan NIM 010211 82126014. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pemberian dari Bapak, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit opini serta pernyataan tentang Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang dimana Pancasila ini dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional dan pembangunan politik. Baiklah, langsung saja pada materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan beberapa konsep. Berikut ini ada 5 konsep yang harus diperhatikan. Yang pertama, Pancasila itu harus dijadikan sebagai kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah dari pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan yang kelima, Pancasila merupakan moral pembangunan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat. Dikarenakan dampak pembangunan nasional maupun rangsangan globalisasi memerlukan pedoman bersama dalam menanggapi tantangan demi keutuhan bangsa. Nilai-nilai dari Pancasila tersebut ini menjadi instrumen utama dan pedoman arah pembangunan nasional yang akan dilakukan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan. Konsepsi dasar penggalian nilai-nilai Pancasila ini harus dikembalikan pada konteks hakikat manusia monopolaris yang dianut dalam Pancasila, yakni unsur hakikat manusia meliputi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa, yaitu rohani, yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, lalu aspek raga berupa jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Berikut ini ada pendapat dari Kailan yang ditulis pada tahun 2002. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan sebagai instrumen utama dan pedoman arah pembangunan nasional yang akan dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukanlah otoriter. Pancasila sebagai paradigma
pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan yang tercantum pada sila keempat Pancasila. Lalu untuk pengembangan selanjutnya adalah sistem politik yang didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang satu dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa. Dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini ada pemahaman untuk implementasinya yang dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial yang mencakup keadilan sosial politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi, bila mana dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan harus mementingkan rakyat sebagai kepentingan nomor satu atau utamanya. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentu prioritas kerakyatan berdasar konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam mencapai tujuan keadilan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima, tidak dapat tidak, atau harus nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, atau keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selaras dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yakni menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan juga sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, dan sumber asas, serta arah tujuan dari sistem perpolitikan negara Indonesia. Nah, konsepsi ini mengukuhkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila, yakni pemegang kedaulatan tertinggi yang pada sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah atau parlemen seperti MPR, DPR, dan DPR atau lembaga-lembaga negara lainnya itu hanyalah perpanjangan tangan yang menerima pelimpahan kekuasaan dari rakyat. Selanjutnya, relasi antara rakyat dan negara, kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara. Oleh karenanya, paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berpijak dalam kerangka bernegara. Arah kebijakan politik negara tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi pada intinya, paradigma adalah sebagai sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Jika kita mengaitkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik maupun pembangunan nasional, itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman adalah suatu keharusan. Jika kita membandingkan atau melihat apakah Pancasila sudah dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan politik atau pembangunan nasional sekarang ini, menurut saya belum 100% penuh dilakukan. Buktinya saja, sampai detik ini, kita masih melihat ada orang-orang atau pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya. Seperti contoh kasus baru-baru ini, ada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan yang terkena kasus korupsi ekspor minyak goreng. Yang dari kasus tersebut kita dapat melihat dan sudah menjadikan cerminan bahwa tidak semua pemegang mandat kekuasaan yang menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam memimpin negaranya. Pemerintah yang harusnya mengutamakan rakyat sebagai kepentingan utama, namun terlena sudah karena tak kuat iman, melanggar janji kepada Tuhan, dan terutama membohongi rakyat demi kepentingan pribadi semata. Hal tersebut dapat kita katakan bahwa pemerintah belum
sepenuhnya menanamkan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam memimpin negara. Oleh karena itu, saya sendiri, bahkan kita terutama para mahasiswa yang sudah mempelajari dan mendalami arti penting Pancasila sebagai kehidupan dalam bernegara, haruslah sadar akankah apa yang salah dan apa yang benar untuk kepentingan bersama demi terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan visi dari pembangunan nasional. Sekian itu saja penjelasan, kesimpulan, opini, dan pernyataan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.